Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan hasil penelitian kelompok kami mengenai dampak pandemi COVID-19 terhadap industri kecil serta upaya penanggulangannya oleh pemerintah. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Ali Syahrul Mubarok, NIM H141700051, Afra Archibald Hudoyo, NIM H1417062, Anisha Eka Handaryati, NIM H1417064, dan saya sendiri, Ratu Anditya Altaf, H1417070. Industri kecil memiliki peran yang strategis dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas kesempatan kerja, memperluas peluang berusaha, serta mengatasi kemiskinan. Adanya pandemi COVID-19 memberikan dampak dan pengaruh yang sangat besar terhadap sektor ekonomi khususnya bagi para pelaku IKM atau industri kecil menengah dan IKMA atau industri kecil menengah dan aneka. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan IKM dan IKMA memiliki peranan yang besar dalam menunjang sektor perekonomian dan penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan uraian tersebut, maka diperlukan penelitian mengenai dampak pandemi COVID-19 terhadap industri kecil serta upaya penanggulangannya oleh pemerintah. Berdasarkan latar belakang hasil penelitian kelompok kami, maka rumusan masalah dalam makalah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana kondisi umum lokasi perkampungan industri kecil atau PIK di kawasan Pulau Gadung. Yang kedua, bagaimana kendala dan dampak dari pandemi COVID-19 terhadap industri kecil di PIK kawasan Pulau Gadung. Yang ketiga, bagaimana upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan pada industri kecil di PIK di kawasan Pulau Gadung di masa pandemi COVID-19. Yang keempat, bagaimana analisis teori ekonomi politik terhadap industri kecil. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah penelitian kelompok kami, maka tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, menjelaskan kondisi umum lokasi perkampungan industri kecil di kawasan Pulau Gadung. Yang kedua, menjelaskan kendala dan dampak dari pandemi COVID-19 terhadap PIK di kawasan Pulau Gadung. Yang ketiga, menjelaskan upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan pada industri kecil di PIK di kawasan Pulau Gadung pada masa pandemi COVID-19. Dan yang terakhir, menganalisis hubungan teori ekonomi politik dengan industri kecil. Selanjutnya adalah metodologi. Lokasi dilakukannya pengamatan untuk makalah ini adalah perkampungan industri kecil atau PIK di kawasan Pulau Gadung yang terletak di Jalan Penggilingan Raya, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta. Metode pengambilan data yang digunakan untuk pengamatan dalam makalah ini adalah menggunakan data sekunder yang bersumber dari Universitas Indonesia, Universitas Esa Unggul, dan Kementerian Perdagangan. Metode analisis yang digunakan dalam makalah ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif berdasarkan data sekunder. Analisis tersebut dilakukan dengan membuat komparasi atau mengaitkan antara teori ekonomi politik dengan studi kasus yang diamati, yaitu perkampungan industri kecil PIK di Pulau Gadung. Selanjutnya adalah kondisi umum pengamatan. Pertama, kondisi lokasi PIK Pulau Gadung. Kawasan PIK Pulau Gadung dikelola oleh Badan Pengelola Lingkungan Industri dan Pemukiman atau BPLIP Pulau Gadung. BPLIP Pulau Gadung merupakan unsur pelaksana atau unit pelaksana teknis atau UPT pemerintah DKI Jakarta yang dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi administratif Sekretariat Daerah. Visi dari BPLIP Pulau Gadung adalah menjadikan Pulau Gadung sebagai pusat bisnis dan industri usaha kecil dan menengah yang mengarah pada kawasan terpadu yang beroperasi secara mandiri dan profesional. Sedangkan misi strategis BPLIP Pulau Gadung menitikberatkan pada pengembangan potensi yang ada. BPLIP Pulau Gadung berupaya mengembangkan potensi di Pulau Gadung diantaranya melalui pengembangan kawasan, pengembangan usaha, dan pengembangan kelembagaan. Kedua, sejarah perkembangan PIK Pulau Gadung. Awalnya pada 1966, industri-industri di Jakarta tidak lagi mampu beroperasi secara penuh akibat situasi ekonomi pada waktu itu. Padahal, industri Jakarta sangat memberikan pengaruh signifikan bagi perekonomian DKI Jakarta, sehingga dikeluarkan Surat Keputusan KDKI Jakarta nomor 1B 3-2-35-1969 tanggal 20 Mei 1969 yang menetapkan bahwa wilayah Pulau Gadung seluas 568 hektare sebagai lokasi yang dipersiapkan untuk membangun kawasan industri di Jakarta. Pengelolaannya diorientasikan terutama untuk menciptakan iklim berusaha dan meningkatkan pelayanan calon investor.
Sejak disahkan Pulau Gadung sebagai proyek nasional pada 1973, pengembangan Pulau Gadung mendapat bantuan dari pemerintah pusat. Kemudian secara bersama-sama dengan pemerintah DKI Jakarta yang dibantu pinjaman dari Bank Dunia, proyek kawasan industri Pulau Gadung diubah menjadi PT Persero yang sekarang dikenal dengan nama PT Persero Jakarta Industrial Estate Pulau Gadung atau PT JIEP, yang mana pemerintah DKI Jakarta dan pemerintah pusat memiliki saham masing-masing sebesar 50%. Selanjutnya, situasi PIK Pulau Gadung saat ini dan pengaruhnya terhadap ekonomi lokal. Saat ini, sarana industri dan pemukiman yang tersedia di areal PIK Pulau Gadung terdiri dari sarana kerja dan hunian atau SKH, barak kerja, gudang, ruang pamer, dan pondok boro. Penataan lokasi dan komplek PIK diatur dalam sentra-sentra produksi. Komposisi sentra-sentra produksi industri kecil di PIK adalah sebagai berikut. Sentra garmen atau konveksi sebanyak 65 pengusaha, sentra kulit sebanyak 37 pengusaha, sentra logam sebanyak 25 pengusaha, sentra furnitur atau kayu sebanyak 12 pengusaha, sentra aneka komoditi lainnya sebanyak 31 UKM, dan non-industri sebanyak 28 penyewa. Terima kasih kepada Saudara Afra atas penjelasannya. Selanjutnya saya Nisha akan memaparkan permasalahan yang dialami industri kecil di PIK Pulau Gadung. Tujuan Pemprov DKI Jakarta membentuk kawasan perkampungan industri kecil atau yang disebut dengan PIK di Pulau Gadung adalah untuk menampung para pengrajin atau pengusaha-pengusaha kecil agar dapat memudahkan pembinaan dan pengontrolan. Namun, beberapa kendala dialami oleh pelaku industri, diantaranya iklim pasar tidak menentu. Maksudnya di sini adalah dalam setahun hanya ada beberapa waktu tertentu yang ramai dikunjungi oleh para konsumen, misalnya saat menjelang Hari Raya Idul Fitri. Kedua, kurangnya peran pengelola dalam memanfaatkan ruang. Jadi di kawasan PIK ini selain ada industri kecil yang dibina langsung oleh pemerintah, juga banyak pedagang kaki lima yang berdatangan untuk berjualan di kawasan PIK. Nah, banyaknya jumlah PKL tersebut menyebabkan penataan di kawasan ini menjadi tidak tertata dengan baik. Yang ketiga, produsen beralih profesi menjadi pedagang barang-barang Tiongkok. Hal ini karena mereka beranggapan hal tersebut lebih menguntungkan. Menurut Dirjen Industri Kecil Menengah, sebanyak 1 juta lebih IKM terdampak pandemi COVID. Rata-rata disebabkan oleh penurunan omset karena adanya penurunan konsumsi dan daya beli masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut, sejumlah IKM di PIK mendiversifikasi produk-produknya. Misalnya IKM Garment yang mulanya memproduksi pakaian jadi, kini beralih menjadi memproduksi masker kain dan APD. Upaya pemerintah melalui Kemenperin juga banyak dilakukan. Salah satunya membentuk kegiatan workshop atau lokakarya untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia IKM melalui pemanfaatan teknologi digital. Sejak pandemi COVID, Kemenperin secara masif memberikan pelatihan digital kepada para pelaku IKM. Salah satunya melalui program eSmart IKM. Program ini bertujuan untuk memfasilitasi pelaku UKM agar dapat memanfaatkan berbagai platform e-commerce untuk memperluas akses pasarnya. Kemenperin juga memfasilitasi soft loan melalui sektor perbankan ke pelaku IKM dengan bunga yang lebih rendah dari kredit usaha rakyat. Selain itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga memberikan kredit tanpa agunan melalui Bank DKI. Analisis teori ekonomi politik dan pembahasan hasil pengamatan. Model pembangunan developmental state menempatkan negara dan pemerintah di posisi terpenting dalam formulasi aktivitas ekonomi. Inti utama dari kebijakan developmental state adalah untuk memelihara sektor industri yang kompetitif dan dinamis. Peran pemerintah yang sangat besar dilakukan dengan peraturan administratif, subsidi, proteksi, hingga peninjauan pasar. Negara secara langsung terlibat dalam pembangunan ekonomi dan memiliki pengaruh yang besar dalam kebijakan ekonomi publik, menurut Kasahara tahun 2013. Fokus dari konsep ini adalah mengkombinasikan antara orientasi pasar dengan intervensi pemerintah secara efisien dan efektif. Kombinasi ini diharapkan akan membawa stimulasi positif dalam membantu meningkatkan produktivitas usaha IKM. Pemerintah memberikan fasilitas permodalan melalui soft loan dari sektor perbankan ke pelaku IKM dengan bunga yang lebih rendah dari kredit usaha rakyat atau KUR. Pemerintah melalui Kemenperin secara aktif memberikan pelatihan dan pendampingan usaha IKM.
Selain itu, kolaborasi dengan sektor swasta yaitu e-commerce dilakukan untuk dapat memperluas akses pasar IKM melalui platform digital. Implementasi tersebut juga sejalan dengan teori ekonomi politik berbasis negara, yaitu statisme dalam pendekatan berbasis masyarakat. Dalam pendekatan ini, negara merupakan serangkaian peran dan institusi yang memiliki misi mewujudkan kepentingan umum atau masyarakat yang berbeda dengan kepentingan kelompok tertentu. Kerjasama pemerintah dengan berbagai pihak merupakan bentuk kolaborasi agar para pelaku IKM di dalam negeri tetap produktif sehingga tetap berkontribusi terhadap perekonomian. Kesimpulan dari makalah ini antara lain, pandemi COVID-19 telah memberikan dampak buruk bagi IKM di Pusat Industri Kecil Pulau Gadung, yaitu berupa penurunan omset karena daya beli masyarakat yang menurun. Sehingga sejumlah IKM harus melakukan pemutusan kerja dan melakukan diversifikasi produk dari yang semula memproduksi pakaian jadi, kini beralih untuk memproduksi masker kain dan alat pelindung diri atau APD. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk menghadapi permasalahan COVID-19 bagi IKM di Pusat Industri Kecil Pulau Gadung adalah melaksanakan program peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui lokakarya secara daring, menginisiasi program e-Smart IKM untuk memperluas akses pasar, mengadakan kegiatan bimbingan teknis atau pelatihan tentang pemasaran dan kemasan produk, serta memberikan pelatihan desain grafis dan pengambilan gambar praktis untuk produk yang akan dipromosikan secara online. Selain itu, terdapat bantuan berupa paket sembako dan fasilitas berupa soft loan dari sektor perbankan ke pelaku IKM dengan bunga yang lebih rendah dari kredit usaha rakyat atau KUR.